wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutmainah dengan NIM 240404502033. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu pendekatan paling berpengaruh dan mendasar dalam psikologi yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar memengaruhi perilaku, emosi, dan pengalaman manusia. Freud meyakini bahwa sebagian besar kehidupan mental kita terjadi di luar kesadaran, dan bahwa konflik yang tidak disadari ini dapat menghasilkan berbagai gejala psikologis. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur utama, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian dari kepribadian yang paling primitif, berisi dorongan biologis dasar seperti dorongan seksual dan agresi, serta bekerja berdasarkan agresi kesenangan atau mencari kepuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ego berkembang untuk memahami tuntutan realitas dan berfungsi sebagai prematur yang mencoba mengembangkan keinginan ID dengan batasan dunia nyata. Superego merupakan bagian moral dari kepribadian yang mewakili suara hati dan norma sosial yang telah diserap dari orang tua dan masyarakat. Ketiga struktur ini seringkali berada dalam ketegangan, dan konflik di antara mereka diyakini menjadi sumber tekanan psikologis. Psikoanalisis juga menempatkan masa kanak-kanak sebagai periode kritis dalam membentuk kepribadian. Freud mengembangkan teori tahapan perkembangan psikoseksual yang terdiri dari tahap oral, anal, valid, dan latin dan genital. Setiap tahap dikaitkan dengan fokus tertentu pada bagian tubuh dan cara anak mencari kepuasan. Jika konflik dalam suatu tahap tidak terselesaikan dengan baik, maka bisa terjadi fiksasi yang berpengaruh pada perilaku dan karakter individu saat dewasa. Dalam praktik klinis, psikoanalisis bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengungkap isi pikiran bawah sadar mereka. Teknik-teknik seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis transferensi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola bawah sadar, konflik tersembunyi, dan mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh ego untuk meredam kecemasan, seperti represi, proyeksi, dan rasionalisasi. Melalui proses terapeutik yang mendalam, individu diharapkan dapat memperoleh wawasan terhadap konflik internalnya, mengolah pengalaman emosional yang belum terselesaikan, dan mengalami perubahan psikologis yang bermakna. Meskipun teori psikoanalisis telah banyak dikritik karena kurangnya dasar empiris dan cenderung bersifat spekulatif, pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan psikoterapi dan pemikiran psikologi secara umum. Berbagai pendekatan modern seperti psikoterapi, psikodinamik, dan teori hubungan objek yang merupakan hasil pengembangan dan perluasan dari konsep-konsep awal yang diperkenalkan oleh Freud. Teori ini juga memperkenalkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas pikiran manusia, konflik batin, dan pentingnya kehidupan emosional yang tersembunyi di balik kesadaran. Mungkin cukup sekian materi yang bisa sampaikan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.